Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan hasil PPT dari kelompok kami, yaitu tentang hadis dhaif dan maudhu, mata kuliah Ulumul Hadis dengan dosen pengampu Ibu Lutfiatun Nikmah MSI. Disusun oleh kelompok 10 yang beranggotakan 1. Nur Fitri Lailisani NIM 2020710041, 2. Yunia Ditya NIM 2020710042. Langsung saja ke pembahasan. Hadis oleh umat Islam diyakini sebagai sumber pokok ajaran Islam sesudah Al-Quran. Dalam tataran aplikasinya, hadis dapat dijadikan hujjah keagamaan dalam kehidupan dan menempati posisi penting dalam kajian keislaman. Ditinjau dari segi kualitasnya, hadis terbagi menjadi dua, yaitu hadis makbul adalah hadis yang dapat diterima sebagai dalil, dan hadis mardud adalah hadis yang tertolak sebagai dalil. Hadis makbul terbagi menjadi dua, yaitu hadis sahih dan hasan, sedangkan yang termasuk dalam hadis mardud salah satunya adalah hadis dhaif yang di dalamnya terdapat hadis maudhu. Semuanya memiliki ciri dan kriteria yang berbeda. Pengertian hadis dhaif dan maudhu. Kata dhaif secara bahasa adalah lawan dari al-qawi yang berarti lemah. Secara istilah, hadis dhaif adalah hadis yang tidak terkumpul di dalamnya sifat-sifat hadis hasan, dikarenakan hilangnya salah satu syarat dari syarat-syarat hadis hasan. Menurut istilah ulama hadis adalah hadis yang tidak menghimpun sifat sahih dan hasan. Maudhu menurut bahasa artinya sesuatu yang diletakkan, sedangkan menurut istilah adalah sesuatu yang diciptakan dan dibuat masa lalu, dinisbatkan kepada Rasulullah SAW secara dusta. Hadis ini adalah yang paling buruk dan jelek di antara hadis-hadis dhaif lainnya. Selain ulama membagi hadis menjadi 4 bagian, sahih, hasan, dhaif, dan maudhu, maka maudhu menjadi satu bagian tersendiri. Kedudukan yang terdapat dalam hadis dhaif dan maudhu. Kedudukan hadis dhaif, yang pertama, terwujudnya cacat-cacat pada rawinya, baik tentang keadilannya maupun kehafalannya, seperti dusta, tertuduh dusta, fasik, banyak salah, lengah dalam menghafal, banyak waham, menyalahi orang kepercayaan, tidak diketahui identitasnya, penganut bid'ah, dan tidak baik hafalannya. 2. Tidak bersambungnya sanad, dikarenakan adanya seorang rawi atau lebih yang digugurkan atau saling tidak bertemunya satu dengan yang lainnya. Dari jurusan matan, hadis dhaif yang disebabkan suatu sifat yang terdapat pada matan ialah hadis maufuq, ialah hadis yang disandarkan kepada sahabat, baik berupa perkataan, perbuatan, maupun ketetapan baik sanadnya bersambung atau tidak, dengan syarat sunyi dari tanda-tanda marfu. Seperti riwayat Bukhari adalah Ibnu Umar dan Ibnu Abbas, keduanya berbuka puasa dan meringkas sholat pada perjalanan 4 burot atau 12 mil. Hadis maqtu ialah hadis yang disandarkan kepada tabi'in dan orang-orang yang datang sesudahnya, baik berupa perkataan, perbuatan, maupun ketetapan, baik sanadnya bersambung atau tidak, tetapi dengan syarat sunyi dari tanda-tanda marfu dan mauquf. Contohnya, perkataan tabi'in berbuat demikian. Kedudukan hadis maudhu. Jumhur ahli hadis yang berpendapat bahwa berdusta termasuk dosa besar. Semua ahli hadis menolak kabar pendusta. Baik Syekh Abu Muhammad Al-Juwaini mengkafirkan pemalsu hadis. Semua hadis maudhu batil lagi tertolak dan tidak bisa dijadikan pegangan karena merupakan kedustaan atas diri Rasulullah SAW. Di samping sepakat mengenai keharaman membuat hadis palsu, ulama juga sepakat mengenai keharaman meriwayatkannya. Tanpa menjelaskan kemaudhu'annya dan kedustaannya, mereka tidak memperbolehkan meriwayatkan sedikitpun hadis palsu, baik berkenaan dengan kisah, tarhib, tartib, dan hukum-hukum ataupun tidak. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya yaitu Mbak Yunia Ditya.